Halo, selamat datang dan balik lagi di cerita fantasi ya. Hari ini kita akan bercerita tentang seseorang yang masuk ke dalam portal gaib. Waduh, kok bisa ya masuk ke dalam portal gaib? Di mana sih suasananya portal gaib itu ya? Apakah di sana seram atau malah menyenangkan ya? Oke, kita langsung saja ya. Jadi sebut saja Pak Burhan ya. Pak Burhan ini adalah sosok seorang pria paruh baya yang hidup di desa dan bekerja serabutan gitu ya. Ya, terkadang dia bertani, terkadang juga dia berkebun, atau kalau ada panggilan jadi kuli proyek. Jadi kalau di kampung tuh ya harus serba bisa. Bahkan kalau ada orang yang nyuruh benerin listrik ya kita harus bisa gitu. Dan kalau ada orang yang nyuruh gali sumur, kita juga harus bisa gitu gali sumur ya. Rata-rata sumur di kampung itu dalamnya tuh 18 sampai 20 meter. Waduh. Pak Burhan ini punya warisan sepetak tanah ya dari almarhum kedua orang tuanya. Dan tanah itu ditanami pohon singkong. Asik. Dan ceritanya hari ini Pak Burhan mau panen singkong. Seperti biasa, pagi-pagi Pak Burhan selalu bikin kopi tubruk buatan sendiri ya. Tetapi pagi itu agak berbeda ya. Ketika Pak Burhan membuat kopi tubruknya sendiri, di luar rumah Pak Burhan itu sangat-sangat berisik. Kali ini berisiknya itu berbeda ya. Mereka itu seperti dalam suasana panik ya. Sambil membuat kopi tubruk, terdengar suara samar-samar dari luar tentang adanya babi hutan. Pak Burhan pun penasaran ya. Selesai dia bikin kopi tubruk, lalu dia keluar dan bertanya sama segerombolan orang di situ. Katanya tadi malam ada kejadian yang sangat-sangat menghebohkan. Gempar satu desa. Jadi kebun singkong Bapak Asep itu hancur, porak-poranda. Ada yang melihat sekumpulan babi hutan merusak kebun singkong Bapak Asep. Waduh, padahal mau panen ya. Jadi Pak Burhan ini mau panen singkong ya. Dan singkongnya tuh gede-gede cuy. Jadi separuhnya mau dikonsumsi, separuhnya lagi mau dijual buat beli seragam sekolah anaknya. Mendengar itu Pak Burhan pun panik ya. Karena kebun singkong Pak Asep itu bersebelahan dengan kebun singkong Pak Burhan. Oh my lord. Tanpa pikir panjang, Pak Burhan pun berlari ke kebun singkong ya. Kopi tubruk tadi yang udah diseduh itu nggak sempet keminum ya. Boro-boro inget itu. Yang dia inget tuh bagaimana nasib kebun singkongnya ya. Bahkan di jalan dia bertemu temannya pun tidak menyapa. Dan ada beberapa teman yang bertanya, "Woi, mau kemana?" Tapi dia langsung terus berlari karena saking paniknya. Sampailah di tempat kebunnya dan benar apa yang dia pikirkan. Separuh kebun singkong Pak Burhan pun ikut hancur. Porak-poranda. Widih. Untung cuma setengah ya, bisalah setengah lagi dikonsumsi ataupun dijual. Tapi kan untungnya sedikit ya, waduh. Pak Burhan pun kemudian mengecek setengah kebun itu, ternyata singkongnya itu tidak dimakan ya. Cuman seperti dicabik-cabik, dipotong-potong. Waduh, bahaya ini. Jadi si babi hutannya itu main-main doang cuy. Dia nggak dimakan singkong, cuma dicabik-cabik, dipotong-potong gitu. Dengan muka yang kesal, Pak Burhan pun menundukkan kepala dan bergumam di dalam hati, "Ya Allah, dosa apa yang sudah saya perbuat?" Pak Burhan pun berjanji dalam hatinya, kalau dia ketemu babi hutan, dia akan memotong-potongnya cuy ya, sampai kecil berkeping-keping. Saking keselnya. Aduh. Setelah sekian lama Pak Burhan meratapi pohon singkong yang hancur porak-poranda, dia pun beristirahat, berjalan sebentar ke arah pohon besar untuk bersandar ya. Setelah Pak Burhan beberapa menit bersandar, lalu tiba-tiba tanah di sekitar bergetar.
bergetar sangat keras cuy. Seperti ada segerombolan, entah itu hewan ataupun manusia gitu ya, yang sedang berlari cuy, menghampirinya. Karena apa? Karena suara getaran itu semakin dekat ya. Pak Burhan pun panik. Dan dia pun segera berlari untuk bersembunyi di semak-semak ya. Nah, tanpa Pak Burhan sadari, dia itu sudah masuk ke dalam portal gaib. Wow. Jadi pohon besar tadi itu sebenarnya itu portal gaib ya. Dan tidak sengaja Pak Burhan bersandar di pohon itu untuk istirahat. Wow. Setelah Pak Burhan bersembunyi di balik semak-semak, suara getaran, suara gemuruh itu semakin mendekat cuy. Dan akhirnya mereka terhenti ya. Hilang sekejap. Pak Burhan pun penasaran. Lalu dia mengintip keluar. Seketika itu mata Pak Burhan langsung melotot tanpa berkedip. Dan napasnya terhenti sejenak. Dan badannya pun mematung. Ternyata yang dilihat Pak Burhan itu adalah segerombolan babi hutan. Wow. Babi hutan itu tepat berhenti di kebun jagung mirip Pak Haji Sodik. Waduh, Pak Haji Sodik ini memang dipandang orang terkaya di desanya ya, karena dia mempunyai banyak banget tanah dan juga kebun ya. Dan kebetulan yang dihampiri sekelompok babi hutan itu adalah kebun jagung milik Pak Sodik ya. Dan kebun jagungnya itu kira-kira kisaran 1 hektar. Wow. Dan Pak Burhan pun semakin kaget ketika melihat babi hutan itu ada yang beda dari yang lain. Jadi babi hutannya ini berukuran sapi. Waduh, satunya berukuran sapi, besar banget. Dan itu diperkirakan ada ratusan babi hutan. Wow, gila. Ya, namanya juga portal gaib. Apapun bisa terjadi cuy. Bukan hanya ukurannya saja yang besar, tetapi di badannya, di punggungnya ini keluar sayap gitu. Waduh, ini babi hutan apa ya? Jangan-jangan ini siluman babi hutan ya. Dan juga dia mempunyai gigi yang tajam dan taring yang besar ke sini. Waduh. Dan anehnya lagi, Pak Burhan bisa mengerti bahasa babi hutan itu. Wah. Di balik kerumunan babi hutan yang ratusan itu ada sosok babi hutan yang sangat menarik. Ternyata itu adalah raja babi hutan. Dia bisa berdiri seperti manusia. Dia memegang tombak dan bermahkotakan emas di sini. Wede, keren. Pak Burhan pun semakin penasaran ya. Dia semakin mendekat, mengendap-endap, ingin tahu apa yang babi hutan ini lakukan ya. Kemudian raja babi hutan itu pun berbicara kepada seratusan anak buahnya. Kita kasih tahu apa akibatnya kalau berani mengusik dan mengganggu kita. Pak Burhan pun terdiam mencerna baik-baik apa yang diucapkan raja babi hutan itu. Apakah masyarakat di desa sudah mengganggu babi hutan? Perasaan di desa kita tidak ada babi hutan. Ini maksudnya apa ini ya? Ketika Pak Burhan terus-terusan memikirkan hal itu, lalu tiba-tiba ada sosok babi hutan yang mendekati Pak Burhan. Waduh, ketahuan nih kayaknya. Dan akhirnya Pak Burhan pun terciduk. Ketahuan. Si babinya yang di belakang teriak, "Woi, di sini ada manusia." Langsung bubar tuh 100 babi hutan itu. Mana. Waduh, Pak Burhan pun kaget ya. Dan Pak Burhan pun ditabrak dari belakang sama babi hutan itu. Das! Langsung dia terjatuh dan pingsan. Wah, gila. Kira-kira mau diapain nih Pak Burhan ya? Setelah pingsan kurang lebih setengah jam, Pak Burhan pun terbangun. Dan dia kaget. Tiba-tiba pemandangannya berubah. Yang tadinya kebun, banyak babi hutan, tiba-tiba di depannya itu ada danau yang indah dan besar, luas gitu ya. Dan airnya pun sangat-sangat jernih gitu ya. Pak Burhan pun tergoda melihat airnya karena dia haus juga ya. Kemudian merangkak dan minum air itu. Set.
Wah, setelah Pak Burhan minum air itu, lalu wujudnya berubah. Bus. Widih, seperti seorang kesatria. Anjay. Tiba-tiba bajunya jadi berjubah dan memegang pedang panjang. Widih. Dan dia merasakan badannya sangat-sangat kuat ya. Sepertinya dia bisa melawan 100 orang gitu. Karena Pak Burhan penasaran, lalu Pak Burhan mencoba kekuatannya itu. Dia pergi ke gunung ya, dan mengangkat batu besar. Lalu kemudian batu yang sangat besar sebesar rumah itu pun diangkat. Sebesar rumah cuy. Wah, langsung dilempar. Ternyata benar. Kekuatannya bertambah setelah minum air di danau tadi. Kemudian dia juga penasaran sama pedangnya. Apakah pedangnya itu punya kekuatan juga? Lalu dia coba pedang itu menebas bukit ya. Kemudian bukitnya ditebas dan bukitnya terbelah. Mantap sekali. Ternyata Pak Burhan ini pas tadi pingsan diseruduk sama babi, dia itu langsung pindah alam ya, langsung ke portal seperti ada yang menarik. Setelah Pak Burhan menebas bukit, lalu ada suara yang sangat keras ya. Dia berkata, "Hei Burhan, balaskanlah dendammu." Pak Burhan pun kaget ya. Siapa Anda? Kenapa Anda memberikan kekuatan kepada saya? Kamu tidak usah tahu. Saya adalah penolong kamu. Baik kalau gitu, terima kasih banyak. Tapi di mana saya mencari babi-babi itu? Katanya. Waduh. Pergilah ke ujung bukit sana. Mereka ada di sana bergerombol. Lalu Pak Burhan pun berjalan ke ujung bukit sana ya. Dan ketemulah si babi yang ratusan itu ya, lagi beristirahat. Kebetulan semua babi itu lagi tertidur dan ada beberapa penjaga. Nah ini nih, Pak Burhan pun menyiapkan strategi. Wah, ini harus penjaganya dulu nih yang dibantai nih ya, baru kita bantai yang lainnya. Lalu Pak Burhan pun berjalan ke arah penjaga yang satunya. Tanpa pikir panjang, Pak Burhan pun menebas kepalanya. Tetapi hanya keluar darah. Wah, ternyata babi itu sangat kuat. Babi pun melawan dan dia berteriak, "Ada manusia!" Wah, di situ Pak Burhan dikeroyok 100 babi. Tetapi Pak Burhan tidak gentar ya, karena dia sudah mendapatkan kekuatan dengan meminum air danau tadi. Satu persatu babi dilawan. Tetapi babi itu cuma terluka ringan karena babi itu pun punya kekuatan ya. Pak Burhan tidak ada rasa lelah, terus dibabat habis itu babi-babi ya. Sampai rajanya pun terbangun. Ada apa ini? Ada penyusup, ada manusia, kata. Hentikan semuanya, kata Raja Babi. Langsung seketika berhenti ya. Ditanyalah Pak Burhan sama Raja Babi, "Kamu siapa? Apa maumu? Kenapa kamu bisa sampai ke sini?" katanya. "Nama saya Burhan. Saya ke sini untuk balas dendam, untuk membunuh kalian semua," kata Pak Burhan itu. Raja Babinya berkata, "Apa salah kami sehingga kamu ingin membunuh kami? Karena kalian semua sudah menghancurkan kebun milik warga, termasuk kebun saya." Waduh. Raja Babi pun bilang, "Saya tidak bisa melawan Anda. Kekuatan Anda sangat besar. Saya tahu kekuatan Anda dikasih sama siapa ya." Pak Burhan masih dalam keadaan emosi dan mendesak babi itu. "Saya tidak mau tahu omong kosong kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menghancurkan kebun warga dan kebun saya?" katanya sambil mengacungkan pedangnya. Raja Babi pun menenangkan Pak Burhan. Tenang, kita duduk dulu santai. Saya akan jelasin alasan saya kenapa saya merusak kebun Anda dan kebun warga. Jadi gini ceritanya, beberapa hari yang lalu anak sang raja lagi minum di pinggir sungai, ceritanya gitu. Kemudian ditangkap sama manusia. Namanya Pak Iwan sama Pak Haji Sidik. Waduh. Pantesan kebunnya rusak ya. Dan kemudian si Raja Babi pun balas dendam dengan cara menghancurkan kebun jagung dan kebun singkong.
berharap anaknya bisa dikembalikan. Oh gitu alasannya, kata Pak Burhan. Ya udah kalau gitu, nanti saya akan coba ngomong sama Pak Sidik sama Pak Iwan supaya anak kamu dikembalikan. Tapi kamu harus janji ya, setelah nanti anaknya dikembalikan, kamu pergi jauh dari sini. Jangan sampai merusak kebun kami lagi. Dan Raja Babi Hutan pun senengnya bukan main ya. Oke, saya berjanji kalau anak saya kembali, saya tidak akan lagi merusak kebun warga. Akhirnya deal, sepakat ya. Kemudian si Pak Burhan pun pulang ya ke danau yang tadi itu ya, diantar sama para babi hutan itu ya. Sampailah Pak Burhan itu di danau, lalu dia duduk sila dan bermeditasi ya, menunggu arahan atau suara-suara gaib yang tadi ya. Dan suara pun muncul. Hei Burhan, sudah selesaikah balas dendammu? Sudah guru. Baiklah kalau gitu, pejamkan matamu beberapa menit dan tunggulah. Setelah memejamkan matanya beberapa menit, gurunya pun berbicara lagi. Bukalah matamu Burhan. Kemudian matanya pun dibuka. Set. Ternyata gelap gulita ya. Hanya terdengar suara jangkrik dan kodok ya. Lalu sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara warga yang sangat banyak memanggil namanya. Pak Burhan, Burhan, Pak Burhan, di mana? Pak Burhan pun terdiam dan kaget antara mimpi atau bukan ya. Karena dia tadi sudah bertarung dengan ratusan babi. Dia tengok ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon besar yang disandari sama Pak Burhan. Kemudian suara panggilan dari warga pun terdengar lagi. Burhan, Pak Burhan, Pak Burhan. Lalu Pak Burhan pun menjawab, "Weh, saya di sini. Saya di sini." Dan akhirnya warga pun datang menemukan Pak Burhan. Langsung digendong sama warga. Wah, diarak ya. Langsung ke balai desa. Di balai desa, Pak Burhan cuma bengong aja begini. Dan ada beberapa orang yang menawari minum. Lalu Pak Burhan pun minum dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya warga pun teriak, Alhamdulillah semuanya. Kemudian ditanyalah sama Pak Kepala Desa, Pak Burhan, kamu ini sudah 1 minggu, kemana aja? Pak Burhan pun kaget. 1 minggu? Jadi perbedaan waktunya sangat jauh ya, dunia gaib dan dunia nyata. Lalu kemudian Pak Burhan pun bercerita, saya tadi cuma tiduran di pohon besar. Terus kemudian ada sekelompok babi hutan itu ada ratusan. Kemudian saya bertarung sama babi hutan itu habis-habisan. Dan semua warga pun tidak ada yang percaya. Wah, ini jangan-jangan Pak Burhan ini udah gila. Pak Ustadz pun bilang, ya sudah Pak Burhan istirahat aja. Mungkin Pak Burhan kecapean. Nanti kalau udah istirahat juga insya Allah normal katanya. Pak Burhan pun bingung. Maksudnya apa? Saya tidak gila, saya benar-benar berantem sama babi hutan yang sebesar sapi. Dan bahkan babi itu bisa berbicara. Dan saya pun berbicara dengan raja babinya. Kemudian istri Pak Burhan datang. Udah Pak, iya saya percaya. Ayo istirahat dulu Pak, istirahat dulu. Kita ke rumah yuk, pulang yuk. Dan Pak Burhan pun bersikeras. Oke, akan saya buktikan kalau saya benar-benar berkomunikasi sama babi itu dan raja babi katanya. Terus Pak Kepala Desa, bagaimana Anda cara membuktikannya? Panggil Pak Iwan sama Pak Haji Sodik. Panggillah keduanya. Pak Iwan sama Pak Haji Sodik waktu beberapa hari yang lalu menangkap anak babi di pinggir sungai. Lalu Pak Sodik pun mengiyakan. Oh iya, saya sendiri yang nangkep. Terus Pak Burhan bilang, sekarang kemana anak babinya? Saya berikan ke Pak Iwan katanya. Lalu Pak Iwan pun menjawab, oh iya, babinya ada di saya kandangin. Langsung Pak Burhan di situ panik. Udah cepetan, bebasin babinya. Itu adalah anak raja babi hutan siluman. Kalian harus membalikannya ya. Kalau tidak dibalikan, nanti desa kita akan hancur porak-poranda. Bukan hanya kebun, tapi rumah-rumah kita juga akan diserang katanya. Waduh, makin ngaco aja ini katanya.
Untung di sini kepala desanya tuh bijaksana ya. Ya udahlah kalau gitu kita ambil dulu babi hutannya di rumah Pak Iwan. Akhirnya diambil babinya. Terus bagaimana ini Pak Burhan nih? Babinya sudah datang. Ayo ikut saya ke kebun. Seluruh warga ke kebun. Lalu kemudian sang babi pun dilepaskan. Terus sang babi pun berjalan perlahan. Dari kecil segede gini, dia menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, terbang dan hilang. Situ semua warga kaget, takut, dan juga penasaran. Ternyata apa yang dibilang Pak Burhan itu benar semuanya. Akhirnya semua warga menginterogasi Pak Burhan. Bagaimana ceritanya, apa yang terjadi selama Pak Burhan ini berantem dengan babi hutan itu ya. Setelah semua kejadian itu, akhirnya desa pun damai dan panen pun melimpah ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini guys ya.